Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sasaran wakaf. Jadi sasaran wakaf adalah sebuah wakaf yang dimana memberikan atau menyumbangkan sesuatu atau sebuah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena demi tujuan atau manfaat wakaf itu sendiri. Di dalam sasaran wakaf, maka diperlukan sebuah ketelitian dalam bidang mewakafkan, sehingga harta benda yang diwakafkan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan pemanfaatannya, sehingga orang atau masyarakat dapat menerima wakaf sesuai kebutuhannya, karena wakaf yang diberikan mempunyai nilai yang sangat tinggi, dimanfaatkan dengan kepentingan atau tujuan yang sesuai dengan penerima wakaf. Wakaf yang dialokasikan atau yang diberikan kepada mauquf nazir atau pengelola zakat harus mempunyai sasaran, sebab dengan ketelitian waktu memberikan wakaf, maka wakaf tersebut akan mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena sesuai dengan manfaatnya, serta di dalam perwakafan diperlukan sebuah dana dan harta benda yang diwakafkan untuk diberikan kepada mauquf alaih atau penerima wakaf. Untuk itu lembaga wakaf diperlukan sehingga dapat mengatur dan memberikan sebuah kenyamanan bagi pengurus wakaf, yang dimana memberikan sebuah arahan yang baik untuk mengelola wakaf tersebut. Seperti wakaf untuk membangun masjid, tanahnya ada tetapi dananya belum ada, maka dalam hal ini para warga bergotong royong dalam membangun masjid ini, serta waktu memberikan wakaf tersebut biasanya ada salah satu warga yang menyuarakan untuk membangun masjid tersebut di tanah wakaf yang telah ditentukan. Dan dalam hal ini wakaf yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik apabila ada kecakapan dalam hal kepengurusannya. Lalu saya akan melanjutkan tentang materi yang kedua, tentang sasaran tujuan wakaf. Secara umum, tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan, yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu, wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin, tetapi untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Jadi wakaf memiliki sasaran khusus, yaitu yang pertama, semangat keagamaan sasaran wakaf. Jadi ini berperan sebagai saranan untuk mewujudkan sesuatu yang diniatkan oleh seorang pewakaf. Dengan wakaf, pewakaf berniat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kesinambungan pahala, yaitu selama harta yang diwakafkan memberi manfaat sekalipun ia telah meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah semangat sosial sasaran. Jadi ini diarahkan pada aktivitas kebajikan, didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti atau partisipasi dalam membangun masyarakat. Lalu adapun yang ketiga, motivasi keluarga. Motivasi ini ingin menjadikan wakaf sebagai saranan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga, terutama sebagai jaminan hidup di masa depan atau masa yang akan datang. Namun wakaf tidak dapat diperuntukkan untuk diri pewakaf sendiri,
ataupun pada janin yang masih dalam kandungan. Lalu yang seterusnya adalah dorongan kondisional. Dorongan kondisional terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang akan mengganggunya, atau seseorang perantau yang jauh meninggalkan keluarganya. Dengan wakaf, pewakaf bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Dan adapun yang terakhir tentang tujuan sasaran wakaf adalah dorongan naluri manusia. Jadi naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan. Dengan wakaf, maka dia akan terdorong untuk membatasi pembelanjaan dengan berniat wakaf kepada seseorang atau lembaga tertentu. Dengan hal tersebut, jadi dia bisa menyalurkan hartanya dengan baik dan benar, dengan sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Islam. Jadi dia tidak khawatir terjadi pemborosan atau kepunahan kekayaan yang telah dimilikinya. Jadi cukup sekian materi tentang pengertian sasaran wakaf dan sasaran tujuan wakaf yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Juansa, NIM 11904029. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Hidayat, yaitu tentang objek wakaf. Objek wakaf adalah segala sesuatu benda, baik berupa yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bisa dipakai untuk masa depan yang akan datang, dan bernilai menurut ajaran agama Islam. Objek wakaf harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Maksudnya, tidak terkait dalam hal sengketa apapun, baik berupa hak waris yang direbutkan ataupun yang lain-lainnya. Objek wakaf hanya bisa diwakafkan bila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, objek yang bisa diwakafkan antara lain yaitu benda bergerak, bisa bilang harta yang tidak bisa habis karena kita konsumsi atau karena kita pakai, seperti logam mulia, uang, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini di dalam konteks harta wakaf benda bergerak. Adapun juga yang benda tidak bergerak, itu berupa seperti tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah. Di dalam sini ada juga pendapat dari ulama-ulama, seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf bermaksud menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya. Sementara itu, harta tersebut tetap kekal ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu dalam harta ini dapat kita manfaatkan baik untuk yang sekarang maupun untuk masa depan. Dan manfaatnya bisa digunakan untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan bersama.
Lanjut, ada juga menurut Imam Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haytami, wakaf ialah menahan harta yang boleh diwakafkan untuk menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Dan ada juga dari pengertian dari ulama, al-mughni adalah menahan harta di bawahnya pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Jadi wakaf itu bisa kita katakan sebagai sedekah kepada orang yang berhak menerima, tapi tidak juga bisa dikatakan sedekah karena wakaf itu harus digunakan untuk kepentingan bersama. Menurut Ibnu Arafah, pengertian wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu yang batas waktunya keberadaannya bersama tetaplah wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan. Saya ulangi, menurut Ibnu Arafah, pengertian wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan. Dan di dalam wakaf tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk manfaat selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan dalam objek wakaf ini dapat juga kita ketahui bahwa objek ini adalah benda atau harta yang diwakafkan yang kepada nazir. Nazir itu pengelola wakaf dan mauquf alaih adalah penerima. Serta objek ini sangat berperan penting dalam menentukan dalam kategori apa wakaf tersebut, dalam hal bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Dan kita masuk kepada kesimpulan. Di dalam sasaran wakaf dapat kita simpulkan bahwa seseorang ingin mewakafkan harta bendanya harus melihat dari kebutuhan penerimanya serta lokasinya tergantung apa yang akan diwakafkan sehingga dapat memberikan sebuah manfaat yang luar biasa kepada orang penerima wakaf tersebut. Jadi dalam kesimpulan ini kita lihat kalau di dalam sasaran wakaf yaitu kita menentukan kepada siapa yang berhak menerima wakafnya dan juga itu tergantung dari lokasinya. Seandainya lokasi tersebut ada seseorang yang ingin membangun sebuah masjid dan dilihat dari sasarannya tidak ada masjid yang berada atau berada di sekitar situ, maka pengurus atau lembaga perwakafan dapat memberikan sebuah tanah wakaf yang dimana seseorang yang telah mewakafkannya dan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Serta wakaf dan masih dalam konteks kesimpulan, wakaf juga tidak harus dipilih-pilih, yang penting tepat sasaran serta dapat dialokasikan menjadi lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama sehingga banyak orang yang menerima manfaatnya. Dan wakaf tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari ulama maupun undang-undang karena takutnya terjadi sengketa dalam wakaf tersebut seperti tanah yang diwakafkan tetapi secara hukum keluarga tanah yang diwakafkan tetapi syarat hukum tanah tersebut itu kurang atau tidak kuat. Maka ketika ditanyakan dasar hukumnya tidak kuat, maka pihak keluarga dapat mengambilnya kembali
walaupun tanah tersebut sudah diwakafkan oleh orang yang mewakafkannya. Dan keluarga yang melakukan ini biasanya kekurang harta atau orang yang tamak harta karena dia tidak memperbaiki atau melengkapi wakaf tersebut, walaupun wakaf tersebut memiliki masalah. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.